Si lumpuh itu bawakan makan malam lagi. Dia dulu kepala bedah kita. Dia cedera tulang belakang saat menyelamatkan istrinya. Sayang sekali. Apa? Sofia Suryo, istrinya, putri wakil direktur. Sekarang, dia tidur sendirian. Makalah medisnya memenangkan penghargaan, dia jadi direktur, dan dia tetap menikahinya. Setidaknya, makalah medis yang kutulis untukmu bisa membantumu. Kau masih dengan si lumpuh itu? Ceraikan dia. Ayah, aku belum bisa menceraikannya. Cedera dia tidak bisa sembuh. Itu menghambatmu. Menghambatmu. Aku sibuk, aku tutup. Maaf, Sofia. Selama ini, akulah yang membawamu semua kritik itu. Tuan Kusuma, operasi tulang belakang. Risiko tinggi. Angka kematian 90%. Aku sudah memutuskan untuk dioperasi Sofia. Sofia, istirahatlah. Aku akan bangun. Aku tidak akan menghambatmu. Aku tidak akan mempermalukanmu. Ayahku tidak sabaran. Dengan makalah medisnya, kau akan menang penghargaan nasional. Lalu aku akan menceraikannya. Dan bersamamu secara terbuka. Terima kasih, Profesor. Kalian berdua, Cinta, kenapa kamu di sini? aku lihat kamu jaga, jadi aku buatkan makanan. Ada apa, sayang? Wajahmu merah. Jangan mendekat. Sayang, Aku baik. Capek habis jaga dan pusing. makanlah. Aku buatkan favoritmu. Coba, Ayo, aku nggak lapar. Ada operasi. jangan bilang padanya, akulah pasiennya. Jangan buat dia stres. Oke. Setelah operasi, aku akan bilang sesuatu. Nah, ayo. Oke. Profesor, apa aku belum memuaskanmu sampai sekarang? Kamu masih mau makanan dia? Cemburu? Bodoh. Cuma biar dia tetap dekat, dan dia bantu tesisku. Setelah aku mapan, aku akan buang si lumpuh. Bimo Kusuma. Kamu favorit, terus, istrimu milikku. Kreditnya milikku. Di kakiku. Tenang, Leo, aku nggak pernah bersamanya. Hanya denganmu. Kita akan punya bayi. Sofia kerja keras sekali. Aku seharusnya tidak dengar ayah dan menyembunyikannya. Setelah operasi, aku bilang padanya, "Ayah, Nak, Nina kembali hari ini. Makan malam sambutan. Kemarilah. ayah, aku tidak bisa pergi. Aku akan menjalani operasi tulang belakang." Kau gila? Risikonya sangat besar. Apa kau tidak tahu itu? Kau mau mati? Aku tidak ingin Rory menderita karena kakiku. Aku tidak ingin menjadi beban baginya atau membuatnya menderita. Beban? Kau berakhir seperti ini. Karena dia, kau satu-satunya putra keluarga Kusuma dan pewaris. Dan dia, seorang dokter bedah Kusuma. Dan ayahnya berdua tidak berguna. Ayah, bahkan saat aku di kursi roda, Rory selalu bersabar padaku dan mencintaiku. Dia dan Tuan Suryo tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak seperti yang kau gambarkan.
keras kepala. Aku sudah mengatur Rory untuk mengoperasiku setelah operasi. Aku akan memberitahunya bahwa aku pewaris dan menebusnya. Profesor, operasi Anda, bisa saya bantu? Pekerjaan itu tidak sepadan. Saya dengar Ketua Kusuma sedang memilih PMD. Saya sudah menggunakan riset tentang penyandang disabilitas untuk memenangkan penghargaan, ditambah pengalaman klinis saya. Saya akan terpilih. Saya akan dipilih. Baiklah, aku akan bertanya pada ayahku. Tidak. Apa kamu tidak tahu betapa rumitnya operasi perbaikan saraf tulang belakang? Tidak ada ruang untuk kesalahan, tapi kamu ingin seorang interns sebagai asisten pertamamu. Kamu mau kita berdua dipecat? Ayah, dia jenius. Resumenya penuh dengan penghargaan internasional. Apakah dia mendapatkan satu pun dari itu sendiri? Semuanya adalah pemberian dari suamimu yang cacat. Aku tidak peduli apa yang kalian berdua lakukan secara pribadi, tapi ini tidak bisa ditawar. Paman, aku tahu Paman khawatir dengan risikonya. Tapi jika aku bisa membantu dalam operasi berisiko tinggi ini, aku akan menjadi PMD keluarga Kusuma. Pendanaan rumah sakit kita sepenuhnya dikendalikan oleh grup Kusuma. Begitu aku menjadi PMD keluarga Kusuma, baik itu promosi mentorku atau rencanamu untuk mengambil posisi direktur, semuanya akan gampang. Baik, aku setuju. Ingat, tidak boleh ada kesalahan selama operasi. Jangan khawatir, ayah. Operasi ini hanya memiliki tingkat keberhasilan maksimal yang diprediksi 10%. Bapak yakin ingin melanjutkannya? Ya. Aku percaya pada kemampuannya. Haruskah kita memberitahu dia tentang rumor yang beredar di rumah sakit akhir-akhir ini? Lupakan, jangan kita bahas ini tepat sebelum operasi. Aku akan mengatur semuanya untuk Bapak. Fokus saja pada operasi. Terima kasih. Roro sangat disukai semua orang. Semua orang akrab dengannya. Tuan Kusuma, sebelum operasi, Anda harus melepas cincin dari jari Anda. Roro, kamu sudah menderita selama ini. Saat operasi selesai, akan kuberitahu siapa aku sebenarnya. Biarkan semua orang tahu. Kamu adalah menantu grup Kusuma. Tolong simpan dengan aman. Jangan sampai hilang dalam keadaan apapun. Profesor, sebentar lagi mulai. Kita akan terlambat kalau tidak berangkat. Pasien operasi itu memilihku, jadi kenapa kalau kita terlambat? Ayahku adalah wakil direktur. Di sini, selain direktur dan petinggi grup Kusuma, tidak ada yang berani menyentuhku. Biarkan mereka menunggu. Dasar bajingan. Dia sangat berbahaya. Bagaimana kalau ada yang salah? Om Kusuma, bolehkah saya yang mengoperasi Bimo? Anda? Ketika saya pergi ke luar negeri, saya mengambil spesialisasi neurologi. Itu agar suatu hari saya bisa menyembuhkan Bimo. Istirahatlah. Saya memiliki pengalaman klinis yang sangat luas. Saya bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Bagus sekali. Nina. Terima kasih. Anestesi sudah selesai. Direktur Sofia belum datang. Dia selalu datang lebih awal. Ruby belum datang. Ada apa? Operasi Tuan Kusuma tidak boleh gagal atau kita celaka. Ambilkan daftar staf untuk operasi Direktur Sofia. Saya periksa.
Absurd. Leo Lintang, asisten pertama. Cari, Ruby Suryo dan Leo Lintang. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang Anda lakukan di ruang kosong? Rapat praoperasi. Pak Direktur, Anda ingin bertemu saya? Direktur Sofia, Leo Lintang belum pernah membantu dalam operasi besar, dan Anda berani menjadikannya asisten utama Anda untuk bedah saraf. Mana profesionalisme Anda? Pak Direktur, sesuai kebijakan rumah sakit, asisten bedah dipilih oleh dokter bedah utama. Saya sudah memutuskan Leo akan membantu saya. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan melakukan operasi ini. Pak Direktur, Dr. Sofia adalah dokter bedah terbaik di Kingshire. Kalau tidak, pasien tidak akan bersikeras dia memimpin operasi, dan sekarang, tanpa dia, tidak ada yang bisa mengambil alih operasi ini. Ruth Suryo. Apakah Anda tahu mengapa pasien ini sangat mempercayai Anda? Karena dia... Bukan masalah besar. Bapak tidak perlu datang sendiri. Sofia bekerja di rumah sakit kita. Dia kepala bedah. Leo Lintang adalah anak didik yang sedang dia bimbing untuk menjadi asistennya. Kami hanya melatih bakat untuk rumah sakit. Ada masalah? Baik. Saya setuju. Leo Lintang, membantu Anda. Tapi jika terjadi masalah selama operasi, kalian berdua tidak akan lolos. Ada apa dengan Dr. Sofia? Dia terlambat lebih dari 10 menit. Pasien sudah dibius. Saya dengar direktur melihatnya, dia dan Leo Lintang berada di bangsal kosong. Dia sudah menikah, namun dia selalu terlibat dengan mahasiswanya. Itu tidak mungkin. Sofia tidak seperti itu. Tekanan darah pasien terus turun. Kalau begini terus, nyawanya terancam. Beri vasopresor dulu. Direktur Sofia belum datang? Sungguh tidak bertanggung jawab. Direktur Sofia, Akhirnya kamu datang. tekanan darah pasien masih turun. Kita harus operasi secepatnya. Asisten pertama saya adalah Leo Lintang. Dia belum pernah melakukan operasi. Bagaimana dia bisa ke bedah saraf sebagai asisten pertama? Tepat sekali, Direktur Sofia, ini operasi perbaikan saraf tulang belakang. Jika dia melakukan kesalahan, nyawa pasien akan terancam. Bagaimana mungkin Rosie membiarkan seorang pemula melakukan operasi? Mungkinkah mereka? Direktur rumah sakit sendiri yang menyetujuinya. Apa hakmu untuk mempertanyakan saya? Jika operasi tertunda, kamu yang bertanggung jawab. Direktur menyetujuinya. Aku selalu bilang Rosie baik. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Kusuma, Ketua Kusuma. Profesor Nanda akan menggantikan Dr. Sofia. Jika terjadi apa-apa pada anakku, kamu tidak akan lagi menjadi direktur. Ya. Selama operasi, awasi dengan saksama pemantau saraf. Jika melihat sesuatu yang tidak normal, laporkan segera ke Direktur Sofia. Jika tidak, nyawa pasien terancam. Urus urusanmu sendiri. Aku asisten pertama. Ronger. Bos. Klem hemostat.
Mereka maksa aku nonton sampah ini? Apa yang bisa salah? Parah. Tanda vital nggak normal. Cari penyebabnya. Tingye, tunggu aku. Kamu pasti baik. Istirahat. Kali ini, aku akan melindungimu. Kejang akibat kerusakan saraf. Bukankah sudah kubilang awasi monitor? Bukan aku. Pasiennya terlalu lemah. Kamu bohong, kami lihat kamu nggak fokus. Aku cuma menguap. Diam. Mulai perlindungan saraf sebelum terlambat. Kalau ini gagal, karierku berakhir, Ethan akan terseret, dan bahkan ayahku nggak bisa selamatkan kita. Kamu sendiri. Aku nggak mau operasi ini. Tuan Suryo, mau kemana? Operasinya belum selesai. Bodoh, kau gagal, lalu kabur. Operasi lagi jalan, salahkan pasien. Jika aku gagal, karierku berakhir. Bahkan Leo Lintang pun akan bertanggung jawab. Ayah, tolong kami. Tuan Suryo, ini bukan urusan kami. Pasiennya terlalu lemah. Dasar bodoh. Sekarang aku terseret. Tutupi dulu. Biarkan dia mati di operasi. Hanya jika dia mati tidak akan ada bukti. Profesor Nanda, saya tidak menyangka Anda kembali. Dalam bedah saraf, Anda tak tertandingi. Dengan bantuan Anda, Tuan Kusuma akan aman di sana. Ini parah. Nadi turun. Tidak, pendarahan tak berhenti. Kalau begini terus, dia bisa berhenti napas. Dokter Sofia kabur dengan Leo Lintang. Kami tidak bisa mengendalikan situasi. Nadi turun. Cepat. Tambah dosis. Tyler, Siapa? Ruang operasi? Keluar sekarang? Siapa mereka? Keluar sekarang. hentikan kompresi. 0,5 mg epinefrin. Bolus IV. Hubungi bank darah. Kami butuh darah tipe A. Ayo, lagi. Jahitan steril. Tangani perdarahan. Rencana ini melampaui rencana Dokter Sofia. Siapa dia? Bisakah kita percaya padanya? Gak. Tanpa perintah. Jika ada yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Keluar. Mengganggu operasi adalah kejahatan. Direktur, Apa yang Anda lakukan? Bekerja sama dengan Profesor Nanda. Profesor Nanda, sang legendaris, ahli bedah saraf internasional teratas. Periode emas akan berakhir dalam 10 menit. Semuanya, bekerjalah denganku. Ayo selesaikan operasi ini. Ya, Tingye, aku akan menyelamatkanmu. Defibrilator. Epinefrin. Epinefrin diberikan. Monitor detak jantungnya. Laporkan. Kusuma. Dia harus selamat. Atau seluruh rumah sakit akan kolaps. Duo ayah anak Suryo itu tidak punya hati. Mereka kabur di tengah operasi. Setelah ini selesai. Saya harus beritahu Tuan Kusuma. Tyler, bertahanlah sedikit lagi. Aku akan selamatkanmu. Aku bisa. Ayah, jangan khawatir. Selain aku, tidak ada yang bisa melakukan operasi ini tanpa aku yang mengoperasi. Operasi tidak bisa lanjut. Benar, Tuan Suryo, Profesor Sofia tidak ada. Pasien itu akan meninggal. Cukup bicara. Jika ada yang salah, kita semua habis. Kita perlu periksa status pasca operasinya. Lampu ruang operasi mati. Mustahil. Tidak mungkin tanpa aku yang mengoperasi. Bagaimana mereka masih bisa operasi? Mustahil? Tidak mungkin operasi tulang belakang. Aku satu-satunya di seluruh rumah sakit yang bisa melakukannya. Tenang. Bagus. Apa bagusnya? Kalau orang di dalam itu menyelamatkannya, kita habis. Menyelamatkannya, selain Bimo Kusuma, tidak ada operasi yang lebih baik dari milikmu. Orang tak berguna itu tidak bisa. Dia tidak bisa. Ahli bedah itu adalah seorang amatir. Dia akan gagal. Dengan begitu,
kecelakaan ini tidak akan lagi menyangkut kita. Tepat. Ayah, kita harus apa sekarang? Kumpulkan semua pasien. Buat keributan. Semakin berisik, semakin baik. Bawa terus ke kantor pusat grup Kusuma. Gunakan opini publik dan arahkan kesalahan pada mereka. Ayo lihat ini. Mereka gagal operasinya. Mereka mempermainkan nyawa. Mereka mengusir Dr. Sofia dari ruang operasi. Hakimi mereka. Buka pintu. Biarkan bajingan itu mati di meja operasi. Buka. Beraninya kamu mengusirku dari ruang operasi? Aku kepala dokter bedah, kamu mempertaruhkan nyawa pasien. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Profesor saya adalah kepala bedah rumah sakit kita, spesialis di bedah saraf risiko tinggi. Selama operasi, mereka tiba-tiba mengusir profesor saya dari ruang operasi. Mereka membawa orang asing yang tidak berkualifikasi untuk melakukan operasi sendirian. Apa ini kalau bukan mempertaruhkan nyawa? Kita semua tahu kemampuan Dr. Sofia. Kita semua tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia diusir dari ruang operasi. Bukankah ini keterlaluan? Mempertaruhkan nyawa pasien. Ini keterlaluan. Kami mendukung Dr. Sofia, biarkan Dr. Sofia beroperasi lagi, sekarang. Semuanya, saya wakil direktur rumah sakit kita. Sofia adalah putriku. Aku sudah bekerja tanpa lelah bertahun-tahun. Aku tidak pernah membuat satu kesalahan pun. Tapi, direktur tidak pernah menyukaiku. Kali ini putriku diusir. Aku khawatir itu karena aku. Ayah, Bapak terlalu baik. Siapa yang tidak tahu direktur selalu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Bapak dari jabatan? Kali ini, dia ingin memaksaku keluar agar orangnya sendiri yang mengambil alih. Ini keterlaluan. Direktur itu menindas bawahannya dan mengabaikan nyawa pasien. Kami harus melaporkannya. Betul. Kita tidak bisa membiarkan orang ini tetap menjadi direktur sementara dia menyakiti semua orang. Kita harus melaporkannya. Adili Direktur Sofia. Dan Direktur Simon juga. Terus buat keributan sampai ketua Kusuma juga mendengar ini. Lalu, aku akan menjadi direktur. Detak jantung masih belum naik. Lagi, adrenalin, pantau lebih sering. Dadaku sakit banget. Tidak, aku harus mencari tinggi. Tancap. Operasi belum selesai. Apa mereka benar-benar tidak akan menyelamatkannya? Apa yang harus kulakukan, Ayah? Jika operasinya berjalan lancar, semua akan terungkap. Tidak berguna, kamu tidak sabar. Tuan-tuan, ruang operasi tidak akan terbuka. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Pasien mungkin dalam bahaya yang mengancam jiwa setiap saat. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadilah saksi-saksi saya. Hari ini, saya perlu putri saya masuk dan menyelamatkan pasien. Kita tidak bisa membiarkan siapapun di dalam terus menyakiti pasien. Wakil Direktur Simon, kami mendukung Anda. Silakan buka pintunya. Aku akan siaran langsung sekarang. Aku akan membongkar hewan-hewan ini, agar seluruh internet bisa melihat warna asli mereka. Di Bostandi. Semuanya, ikut saya. Identitas terkonfirmasi. Ruang operasi sedang terbuka. Siapapun di dalam, hentikan operasi segera. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Berani kau menerobos ruang operasi? Ayah, Direktur, kami datang untuk menyelamatkan pasien. Jadi kami masuk, tapi kau menyerang kami tanpa alasan. Bukankah itu penyalahgunaan kekuasaan? Peduli? Kau dan Dr. Sofia menghentikan operasi di tengah jalan. Kau sebut itu peduli? itu fitnah. Kau memerintahkan kami diusir.
Kami ingin menyelamatkannya, tapi tidak bisa. Kau marah? Lampiaskan padaku, bukan pada anakku saat operasi. Kau tidak peduli tentang nyawa pasien atau rumah sakit ini. Semuanya, laporkan dia dan buat direktur diskors. Tepat sekali. Ini balas dendam pribadi. Kau tidak bisa mengabaikan nyawa pasien. Keluar. Cukup. Kau mengganggu operasi. Kau bisa membuatnya mati. Ada apa? Suara itu? Aku tidak bisa. Berhenti. Anda sudah mengganggu operasi ini. Teruskan, dan pasien akan mati. Tepat. Bising lebih mengalihkan perhatian dokter dan membuatnya salah. Dia disalahkan. Direktur, hentikan. Saya dokter bedah, kenapa saya tidak bisa? Jika kita tunda, pasien mati. Tepat. Hanya Dr. Sofia yang bisa melakukan operasi tulang belakang ini. Pak Direktur, Anda membiarkan itu dokter bedah kelas 2 membahayakan nyawa pasien? Omong kosong. Dokter bedah di dalam sana. Direktur. Saya kira dia serakah, tapi bukan pembunuh. Teman-teman, bagikan ini dan laporkan bajingan ini. Kau bajingan, direktur, keluar. Beri jalan Dr. Sofia. Beri jalan. Semua kebisingan di luar. Prof. Nanda tidak mudah terganggu semudah itu. Buka pintu. Direktur, keluar dari sana. Biarkan saya masuk. Jika Anda terus begini, operasi akan gagal. Sofia, Anda tahu, di meja ini adalah pasien Anda. Sofia Suryo, Anda tahu, orang di meja operasi itu adalah Anda, bukan? Saya tahu, pasien di meja itu adalah pasien saya. Saya harus merawatnya. Direktur, tolong, biarkan saya masuk dan menyelamatkannya. Direktur, apakah Anda takut kami masuk seperti ini? Mungkin mereka tidak sedang operasi di dalam? Mungkinkah orang bodoh yang tidak kompeten itu sudah membunuh pasien dan menyembunyikan mayatnya agar kita tidak tahu? Aku bilang ada yang salah. Jadi dia memang menyembunyikan mayat. Teman-teman, penipu ini masih seorang direktur. Kita harus membongkarnya. Menyembunyikan mayat? Bodoh sekali. Buat halaman tentang dia. Tempat ini milik grup Kusuma. Saya akan melaporkannya ke kantor pusat grup Kusuma supaya dia diskors dan dipecat. Pak Tua, sudah waktunya turun dan serahkan posisimu padaku. Cukup. Orang yang sedang diselamatkan sekarang dengan segala cara adalah putra satu-satunya Ketua Kusuma, calon pewaris grup Kusuma. Jika operasi ini gagal, kita semua kacau. Berhenti. Saat ini, pasien yang kita perjuangkan untuk selamatkan adalah putra satu-satunya Ketua Kusuma, pewaris grup Kusuma. Jika ada yang salah selama operasi ini, semua akan menanggung akibat. Profesor, gimana Tuan Kusuma? Saya tidak tahu. Direktur memegang berkasnya. Saya lupa mengeceknya. Sofia Suryo, dia tidak mau menekan Anda. Jadi, dia meminta saya tidak memberitahu Anda. Tapi sebagai kepala bedah, Anda mengabaikan pasien Anda. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Kusuma, lupakan menjadi dokter pribadinya. Aku bahkan tidak tahu apakah. Rumah sakit ini akan bertahan. Ini adalah rumah sakit terbaik grup. Setiap kali Ketua Kusuma datang untuk pemeriksaan, seluruh tim tahu. Dan sekarang Tuan Muda Kusuma sedang menjalani operasi besar. Tepat. Jika itu Tuan Muda Kusuma, ayahku adalah wakil direktur, masa dia tidak tahu? Tuan Muda Kusuma harus menyembunyikan identitasnya untuk menikahimu. Dia berencana memberi kejutan setelah operasi, tapi kau berusaha membunuhnya. Direktur, jika Ketua Kusuma tahu Anda berani mengungkap identitas Tuan Muda Kusuma, rumah sakit akan menanggung akibatnya. Ya, Direktur, cepat, buka. Biarkan Profesor masuk. Buka. Jendela kritis. 1 menit lagi. Detak jantung tidak naik. Lanjutkan.
1 dosis terakhir, epinefrin. Pantau, dia. Pupil melebar. Pupil pasien mulai melebar. Detak jantung kembali normal. Ya, Profesor Nanda, Anda luar biasa. Resusitasi baru langkah pertama. Selanjutnya perbaikan saraf. Tetap waspada. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam operasi ini. Tenang saja, kami akan mengerahkan segalanya. Semoga Profesor Nanda berhasil. Jangan biarkan siapapun mengganggu kita. Mereka belum selesai juga, mustahil mereka berhasil. Tidak, saya harus masuk dan melihat sendiri. Jika kita menunda lebih lama lagi, pasien tidak akan selamat. Saya harus masuk ke ruang operasi itu hari ini. Saya tidak bisa membiarkan mereka membuat kesalahan lagi. Jangan masuk. Direktur, putriku kepala bedah. Kejam sekali, kau melukai tangannya. tangan Dr. Sofia menyelamatkan nyawa. Kau monster, dan kau masih menyerangnya. Bapak juga, Direktur? Keluar dari sana, Wakil Direktur Suryo. Lihat, pantas saja. Pantas saja. Dia menghentikan kami dari menyelamatkannya. Dia tidak diskors. Semua bertanggung jawab. Laporan lagi. Sepertinya saya akan dipromosikan menjadi direktur. Apa? Ketua, ada kecelakaan. Jalannya macet. Kami akan terlambat. Baik. Saya akan telepon soal operasinya. Bagaimana operasinya? Semuanya baik? Tuan Kusuma. Kamu gila? Kamu tahu dari siapa telepon itu? Direktur, siapapun itu bukan alasan untuk berdiri di sana. Tolong keluar dari sana, jangan tunda Dr. Sofia. Betul, anjing, minggir, Enya. Minggir. Lee tidak pernah menutup teleponku. Tingye pasti dalam masalah. Hubungi polisi lalu lintas dan minta jalur hijau. Dalam setengah jam, saya harus di ruang operasi. Ya, Pemegang jarum. Mari kita mulai fase krusial dari penjahitan saraf. Saya harap direktur menangani lapisan luar tanpa satu kesalahan pun, jika tidak, pasien bisa tetap lumpuh selamanya. Pantas. Bajingan tak berperasaan. Buka. Buka. Jangan masuk. Kau akan mengganggu operasi. Kau akan membunuhnya. Rubisu, pasien di meja itu adalah Bimo Kusuma. Apa kau mencoba membunuh suamimu sendiri? Apa? Direktur, cukup. Dia adalah Tuan Muda Kusuma. Sekarang dia suami Rubisu. Kau bilang Bimo Kusuma adalah Tuan Muda Kusuma? Ya, dia pernah melawan ayahnya untuk bersamamu. Dia menyembunyikan identitasnya dan khawatir tentang operasimu. Dia mau bilang padamu, tapi tak pernah bayangkan kau malah berusaha membunuhnya. Omong kosong. Dr. Sofia dan aku adalah pembimbing dan murid. Direktur, kau tidak hanya menghina kami, tapi juga menghina Tuan Muda Kusuma. Bajingan tak berperasaan. Pembunuh. Bohong. Fitnah Dr. Sofia, mati kau. Dia mau mengulur waktu.
Bohong? Lihat, catatannya jelas menunjukkan namanya. Bimo Kusuma. Bimo Kusuma. Ayah, bagaimana ini? Apakah pria tidak berguna itu benar-benar ada di dalam? Jangan khawatir. Jika dia mati di meja operasi, bukankah itu lebih baik bagimu? Ya, Profesor. Bimo Kusuma sudah mati. Aku akan naik pangkat, dan kita bisa akhirnya bersama lebih cepat. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan karya tesisnya lagi. Ya. Hari ini, kita harus memastikan Bimo Kusuma mati di meja operasi. Semuanya, apapun yang terjadi, aku harus masuk ke ruang operasi dan melakukan operasi. Apakah pasien di meja itu suamiku atau bukan, dia adalah pasienku. Aku tidak akan membiarkan siapapun bermain-main dengan nyawanya. Direktur Sofia adalah wali reinkarnasi. Tidak, Ketua Kusuma menyewa seorang spesialis untuk Tuan Kusuma. Itu yang sedang mengoperasi sekarang. Ini tahap kritis. Kami tidak bisa mengganggu. Tuan Kusuma, Direktur, dengan menghentikan kami seperti ini, apakah kau mencoba membunuh menantuku? Tepat, dia keluarga dan seorang dokter bedah, dan kau masih menghalanginya? Apa maksudmu? Menyingkirlah, jangan ganggu Direktur Sofia. Penjahitan saraf berada pada tahap paling sulit dan kritis. Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Satu getaran tangan bisa membunuh pasien. Tidak. Percuma. Ini kunci darurat. Hanya orang di dalam yang bisa membukanya. Tak seorang pun bisa membukanya dari luar. Sengaja. Kalau dia mati, aku bunuh kau. Untuk menutupinya, kau mengunci dokter bedah di luar di depan semua orang? Ya, kamu bajingan. Kamu tidak layak jadi direktur. Bodoh, di depan semua orang, kamu berani melakukan ini? Kami akan urus kamu. Selesai. Sukses. Brilian. Profesor Nanda. Jahitan sempurna. Tidak ada penyimpangan. Singe, aku berhasil. Kau sudah aman sekarang. Diam-diam suka, Nanda. Terima kasih. Sisanya terserah kamu. Percaya deh. Lampu padam. Sudah selesai. Berakhir. Ting mati. Dia harus selamat, Tuan Kusuma. Anda harus baik-baik saja. Jangan khawatir. Di seluruh rumah sakit ini, satu-satunya orang yang bisa melakukan operasi saraf tulang belakang adalah Tuan Kusuma. Sebelum dia menjadi lumpuh, dan kamu. Dokter bedah utama di dalam sana adalah kelas 2. Operasi itu tidak akan pernah berhasil. Tepat sekali. Operasi saraf tulang belakang sangat sulit. Bahkan aku hanya memiliki tingkat keberhasilan 10%. Dokter kelas 2 itu tidak akan pernah berhasil. Akan lebih baik jika mereka berhasil membunuh si tidak berguna itu di meja operasi. Kelas 2? Dokter bedah di sana adalah ahli bedah saraf kelas dunia, Profesor Nanda. Tingkat keberhasilannya, operasi saraf tulang belakang adalah 90%. Jika dia tidak berguna, dan kamu bahkan tidak bisa mencapai 10%, Direktur Simon, jadi kamu apa? Semua orang di bidang ini tahu Profesor Nanda sangat misterius dan jarang muncul di depan umum. Uang saja tidak bisa membeli jasanya. Lagi pula, semua orang tahu Profesor Nanda sedang melakukan penelitian di luar negeri. Bagaimana mungkin dia berada di ruang operasi itu? Profesor kelas dunia, loh? Tidak bisakah kamu membuat kebohongan yang lebih meyakinkan? Profesor Nanda. Ya Tuhan, wanita ini cantik banget, tubuhnya bikin bintang pun malu. Buat apa dokter cantik? Profesor Nanda, bagaimana operasinya? Berhasil? Tapi, Profesor Nanda sangat dihormati. Kok bisa semudah itu? Aku rasa kau simpanan direktur. Pantas saja direktur melindungimu. Kau masih berani pura-pura jadi Profesor Nanda dan menggunakan nyawa suamiku sebagai latihan. Direktur, kau bersekongkol dengan penipu ini,
dan membunuh menantuku, Bimo Kusuma. Hari ini, kau berutang penjelasan pada kami. Sebagai istri pasien, operasi sudah selesai, dan kau tidak bertanya, bagaimana keadaannya kau langsung menganggap dia meninggal. Dan kau menyebar rumor tentang dokter bedah yang bertanggung jawab. Apa motifmu? Tepat. Lagi pula, dia suaminya. Kenapa menyebar rumor sebelum bertanya? Bodoh. Putriku hanya khawatir setengah mati tentang menantuku. Dia panik dan bicara tanpa berpikir. Tapi kau dan direktur bersekongkol dan membunuh menantuku. Beraninya kau menuduhnya. Siapa yang bilang Bimo Kusuma sudah meninggal? Operasinya sukses besar. Pasien akan segera sadar. Bimo Kusuma tidak mati. Kita. Apakah rencana awal kita akan gagal? Tidak mungkin, tidak bisa. Bagaimana Bimo Kusuma masih hidup? Tenang, tunggu. Akan selalu ada kesempatan lain. Hei, ada yang tidak beres. Sofia melihat operasi suaminya berjalan lancar, dia selamat. Kenapa dia tidak bahagia, dan kenapa dia berteriak, tidak mungkin. Mandas Anda, dan kenapa dia tidak bahagia? Sayang, kamu baik-baik saja. Leganya, kamu menakutkanku. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Kamu susah mati. Tidak masalah. Aku akan menghabisimu. Aku di sini. Aku tidak tahu apakah dia akan menerima pengakuanku. Aku sudah melihatnya. Tidak apa-apa, Bimo. Selama aku bisa menyembuhkanmu, itu sudah cukup bagiku. Mereka benar-benar menyembuhkan orang tidak berguna ini. Perempuan ini, dia pasti membawanya untuk bersaing denganku menjadi direktur, asisten. Aku harus menyingkirkannya. Pertama, pindahkan Bimo ke bangsal biasa. Selesaikan serah terima pasca operasi. Ingat untuk pantau tanda-tanda vitalnya dengan saksama. Ya. Kita punya kesempatan sempurna untuk bertindak. Kali ini kita akan pastikan orang tidak berguna ini mati selamanya. Tunggu, saya khawatir. Suami saya harus pergi dengan mahasiswa saya dan mengantarnya ke pemulihan. Tidak. Hari ini lagi kamu menempatkan Leo Lintang sebagai asisten pertama. Lalu saat operasi, kamu meninggalkan pasien dan kabur. Bagaimana jika kamu menimbulkan masalah lagi nanti? Saya menolak. Tinggalkan dia, saya selalu ingin kembali ke ruang operasi. Anda, direktur, yang menghentikan saya masuk dan menyelamatkannya. Semua orang melihatnya. Tepat. Kami semua melihatnya. Andalah yang menghentikan Direktur Sofia untuk masuk. Cukup. Bagaimanapun, saya yang melakukan operasi ini. Perawatan pasca operasinya adalah tanggung jawab saya. Saya istri pasien dan dokter bedah aslinya. Merawat pemulihannya adalah hak saya. Hak apa yang kau miliki untuk menghentikanku? Mereka suami istri. Anda dokternya. Jangan ikut campur. Minggir. Dia sadar. Mau kemana, Dokter Sofia? Operasinya belum selesai. Jangan main-main. Sayang. Dia sadar. Aku tahu, dia akan baik-baik saja. Perselingkuhan kita. Semua orang membicarakannya. Dan kau masih pura-pura. Prof. Nanda adalah cinta sejati. Operasi hebat. Dokter bedahmu menyelamatkannya. Ya. Cintaku yang setia. Kau mencoba membunuhku? Dia menyelamatkanku seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Cepat. Ayo, Hao. Tingye, pasca operasi. Ya, Prof. Tingye, ada apa? Dia mati itu yang terbaik. Lepasin aku. Kenapa kamu dorong aku? Lepasin aku istrinya. Aku harus tetap bersamanya. Diam.
Kamu berani mukul aku? Selaku istrinya, kamu tidak pernah peduli dengan luka-lukanya. Dan sebagai dokter bedah utamanya, kamu meninggalkannya di tengah operasi. Dan sekarang, kamu hampir membuatnya mati. Apapun peranmu dalam hidupnya, kamu tidak pantas berada di sisinya. Aku sudah lama ingin memukulmu. Cara dia bertindak tadi sepertinya tidak peduli sama suaminya sama sekali. Lebih seperti dia terburu-buru menyelesaikan sesuatu. Anda bukan staf kami. Anda masuk ke ruang operasi tanpa izin. Seorang penipu tak bersertifikat seperti Anda berani mempertanyakan Direktur Sofia. Mungkin Anda dibawa masuk entah dari mana, karena Anda tidur dengan direktur rumah sakit. Jadi, inilah dirimu yang sebenarnya. Maaf. Aku sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Jaga mulut kalian. Profesor Nanda adalah spesialis top yang diundang langsung oleh Ketua Kusuma. Direktur, Anda masih mengada-ada. Kalau dia Profesor Nanda, maka saya adalah Ketua Kusuma. Karena kalian semua tidak percaya pada direktur. Di mana izin praktikku? Anda benar-benar Profesor Nanda. Mustahil. Palsu. Kau palsukan itu. Segel resminya masih utuh. Masa bisa palsu? Konyol. Kamu pikir gampang? Aku mulai curiga dia terlibat. Hanya kalian berdua yang terus menghalanginya. Niat buruk? Jangan permalukan diri. Baiklah, jangan halangi aku. Bawa dia untuk tes. Sial, itu Profesor Nanda. Kita celaka. Ayah, sekarang bagaimana? Apa kita akan bayar untuk ini? Tenang. Dengan Bimo Kusuma masih ada harapan. Bimo, beberapa bulan pemulihan, dan kau akan berjalan lagi. Sudah bertahun-tahun, kita tidak bertemu. Kau sudah tampak hebat. Tanpamu, aku tidak akan ada di sini. Terima kasih, Nina. Itu yang harus aku lakukan. Haruskah aku bilang ke Bimo tentang Sofia? Dia menyelamatkannya karena itu. Dia mencintainya. Apa dia akan percaya padaku? Bimo, apa hanya aku? Sofia bertingkah aneh. Aku tahu. Aku sudah menyelidikinya. Sayang. Suami, akhirnya kamu bangun. Keluar. Kamu masih menyalahkanku? Karena meninggalkan operasiku, direktur menyulitkanku. Biarkan aku menemanimu beberapa hari ini. Aku akan merawatmu dengan baik. Peduli? Kurasa kamu ingin memanfaatkan kelemahanku dan membunuhku. Jadi kamu, ayahmu, dan selingkuhanmu bisa bebas. Gavin, aku benar-benar peduli padamu. Bagaimana kamu bisa membuat prasangka buruk seperti itu tentangku setelah bertahun-tahun bersama? Apa kita benar-benar akan membiarkan mereka memanipulasi kita semudah ini? Putriku benar-benar tulus padamu. Dan kamu masih berani sombong? Jangan tidak tahu terima kasih. Tepat. Saya dan Profesor hanya guru dan murid. Saat kamu dioperasi, Profesor sangat khawatir padamu. Khawatir padaku? Apakah dia berhubungan intim denganmu? Sementara katanya kau khawatir padaku? Kami punya rekamannya sekarang. Tunjukkan. Tutup teleponnya. Bimo hancur. Sofia, beraninya kau? Direktur Sofia, tidak ada gunanya menutup telepon. Sekarang, setiap ruangan dan TV lorong sedang menayangkan video ini. Reputasi Anda sudah hancur di seluruh rumah sakit. Mereka berdua di video itu, Mereka terlihat cukup terhormat. Mereka cuma bikin kacau. Diam, keluar. Sudah gugup? Saya sudah menghubungi pihak berwenang untuk mengambil kembali hak atas makalah medis saya. Kamu mencuri karya saya. Semua yang kamu dapatkan harus dibayar kembali 1000 kali lipat. Tidak,
Bimo, kau tak bisa lakukan ini. Sebagai direktur, kau juga mempermainkan orang tak berguna ini. Tahukah kamu bahwa tindakanmu ini akan mencoreng nama baik rumah sakit? Saat kantor pusat Kusuma melaporkan ini ke ketua Kusuma, kamu, direktur, tidak akan lolos begitu saja. Saya di sini untuk menangkal nasib buruk bagi putranya. Ketua Kusuma tidak akan menyalahkan saya. Sayangnya kalian masih belum tahu bahwa kalian sendiri telah kehilangan kekayaan dan kemuliaan. Direktur sedang bersih-bersih. Dia hanya menghukum yang korup. Ketua Kusuma tidak akan menyalahkannya. Dia malah akan memujinya. Saya akan jujur, para eksekutif grup Kusuma dan saya punya hubungan. Jika kalian menyinggung saya, kalian semua akan hancur. Kalau begitu katakan, siapa dia? Putra satu-satunya ketua Kusuma. Lihat ini adalah hibah investasi 5 juta dari grup Kusuma. Saya mentransfer 5 juta melalui perusahaan untuk penelitian obatnya. Semua sumber daya dan uang yang selama ini diam-diam kuberikan pada kalian berdua. Sekarang saatnya mengambilnya kembali. Lalu bagaimana jika kau mencoba merusak reputasi mentorku dan reputasiku? Lalu bagaimana jika kau mengambil kembali kredit penelitianmu? Tuan Suryo sangat dihargai oleh grup Kusuma, dan grup Kusuma tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mau lagi berpura-pura. Ya, kita sudah bersama lama. Sejak kau menjadi cacat. Kau bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarku. Aku sudah lama bosan denganmu. Lagi pula, yang dia lakukan itu untuk menyelamatkanmu. Kau marah sekali. Mungkin kau suka orang tidak berguna ini? Tutup mulutmu. Baik, aku setuju bercerai. Apa? Perceraian sih nggak masalah, tapi harta bersama harus dibagi dengan benar. Kamu nggak akan dapat sepeser pun dari harta keluarga Suryo. Putrimu selingkuh, dan kamu masih merasa benar sendiri. Malu kamu. Tolak, dan Tuan Muda Kusuma akan carikan aku pengacara perceraian terbaik. Baik, kita akan bagi seperti itu. Aku akan bawa semua harta milikku. Harta murahanmu nggak menarik minatku sama sekali. Terserah kamu. Nak, kamu sudah sadar. Ya, operasinya berhasil. Bagus, itu luar biasa. Ayah, buatkan perjanjian perceraian untukku. Aku ingin cerai. Kamu akhirnya sadar. Aku akan segera hubungi pengacara. Oke. Bimo, kau sudah lajang lagi. Kali ini, aku tak bisa kehilanganmu. Bimo Kusuma, sekarang kita sudah cerai. Kau si lumpuh yang tak ada yang mau. Tanpa keluarga Suryoku, kau tak akan pernah sukses. Mau aku pukul kau? Profesor Nanda, sekarang kamu sudah bergabung dengan rumah sakit kami. Kenapa bekerja untuknya? Padahal bisa bergabung denganku. Dia kaku dan gak bisa adaptasi. Mengikutinya gak akan bawa kamu kemana-mana. Dan grup Kusuma mendukungku. Ikut aku, dan kau akan dapat banyak keuntungan. Aku nggak bergaul dengan sampah. Kau tahu sedikit kedokteran, terus apa? Kau beruntung kami izinkan kau bergabung. Jangan tak tahu terima kasih. Kau pukul aku lagi, Lin Hao, pukul dia. Cantik, kau minta dipukul. Nina, awas. Aku muak dengan kalian anjing manja. Waktu aku di luar negeri, itu berbahaya. Jadi aku belajar bela diri untuk melindungi diri. Mati, jalang. Kau mau apa? Tentu saja, untuk menutup pintu dan memukul anjing. Siapa kamu? Ayah, Kusuma. Anakku. Apa kabar? Masih sakit? aku baik. Kukira kamu orang penting. Jadi kamu ayah dari si lumpuh. Lepaskan kami.
Atau kami telepon polisi dan menuntutmu dengan tuduhan penculikan. Ayah dan anak perempuannya ini, setelah bertahun-tahun, masih saja bodoh. Dan kamu bertahan di keluarga ini selama 5 tahun? Ayah, semua orang pernah berbuat salah. Lihat betapa hebatnya Nina kita. Cantik dan berbakat. Dia bahkan menyelamatkan hidupmu, Nak. Dia melakukannya untukmu. Makanya dia pergi ke luar negeri. Paman Kusuma, Kau tuli? Aku bilang, keluarga Kusuma dan ayahku dekat. Berani kau macam-macam dengan kami? Keluarga Kusuma tidak akan memaafkanmu. Tepat. Keluarga Kusuma dan keluarga Suryo kalian dulu sangat dekat, tapi sekarang, selain utang, tidak ada yang tersisa. Apa maksudmu? Enggak, itu nggak mungkin. Kamu si lumpuh. Orang nggak berguna tanpa apa-apa. Kok bisa kamu dari grup Kusuma? Jangan pura-pura. Tuan Kusuma begitu mulia. Masa dia menyamar di rumah sakit ini? Dia asisten ketua Kusuma. Budi, Tuan Kusuma mengutusmu untuk bantu aku kan? Investasi grup Kusuma untukku. Bilang mereka lepaskan aku. Kamu dengar aku? Tuan Kusuma kirim orang. Lepaskan mereka. Ketua Kusuma, Tuan muda. Tidak. Tidak mungkin. Beneran dia? Ketua Kusuma, sesuai instruksi, saya sudah mengumpulkan semua bukti dari Simon Suryo, Sofia Suryo, dan Leo Lintang tentang tindakan ilegal dan kejahatan yang dilakukan di rumah sakit. Semua ada di sini, semuanya ada di sini. Ini termasuk bukti mereka mencuri, penelitian Tuan Muda, menerima suap, dan mencoba membunuh Tuan Muda. Semuanya terdokumentasi. Berani sekali mereka menghina anakku. Bawa 3 binatang ini ke polisi, dan urus mereka sesuai hukum. Jangan biarkan satu pun lolos. Ya, Enggak. Aku nggak mau masuk penjara. Tuan Muda Kusuma. Tidak, sayang. Maafkan aku. Ampuni aku. Aku tidak mau masuk penjara. Beraninya kau. Kau telah membuat anakku kehilangan tahun-tahun hidupnya, melukainya dengan parah, dan masih belum berhenti. Bawa dia pergi. Ya. Tunggu. Semuanya, berhenti. Anakku, kau sudah lemah. masih tidak mau melepaskan Sofia? Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ada bukti dana hibah yang dibayarkan ke Sofia. 50 juta rupiah. Ditambah, mereka melakukan penipuan identitas dan penggelapan. Totalnya, kau berutang 100 juta rupiah. 100 juta rupiah? Bagaimana kami bisa membayarnya? Ayah. Ayah, bangun. Liam, tolong aku. Tuan Kusuma, saya dipaksa oleh Victor dan Sofia Suryo. Saya tak berniat menyakiti Bapak. Tolong lepaskan saya. Maksudmu, seseorang memaksamu mencuri penelitianku dan meraih penghargaan dengannya? Mereka memaksamu dan Sofia? Tuan Kusuma, saya salah. Saya salah. Maafkan saya. Dasar ular tak tahu terima kasih. Kau yang datang padaku duluan. Sekarang kau dalam masalah. Kau mau cuci tangan. Kau pikir kau bisa lolos. Diam, ini salahmu. Kau dan ayahmu menghancurkanku. Bawa ketiganya langsung ke kantor polisi. Baik, Pak. Pantas saja. Ayah, selama ini, direktur telah membantuku dari bayang-bayang dan melindungiku. Bapak harus memberi imbalan yang layak padanya. Tentu saja, akan saya urus segera. Tenang saja, keluarga Kusuma akan memberi Anda imbalan besar. Terima kasih Ketua Kusuma dan Tuan Kusuma. Saya hanya menjalankan tugas. Anna, kau menyelamatkan nyawa Theodore. Utang nyawa layak dibalas besar. Bagaimana jika saya beri Theodore padamu sebagai ucapan terima kasih hadiah? Ayah, jangan mempermalukan Anna. Dan kau? Kalau dia mau, aku juga. Sepertinya aku akan segera merencanakan pernikahan anakku.